Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 karyawan alami luka bakar dalam kebakaran restoran cepat saji di Kudus. Perajin kue keranjang di Kota Tegal sudah kebanjiran order meski perayaan Imlek masih sebulan lagi. Ratusan ekor sapi dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kontes sapi di Boyolali. Perayaan Imlek memang masih 1 bulan lagi, tetapi perajin kue keranjang di Kota Tegal sudah kebanjiran orderan. Pekerja musiman direkrut dan bekerja lembur untuk memenuhi pesanan dari sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Imlek atau perayaan Tahun Baru Cina masih sekitar 1 bulan lagi. Tetapi persiapan perayaan Imlek sudah terasa di Kota Tegal. Ya, Imlek menjadi berkah tersendiri bagi perajin kue keranjang di Kota Tegal. Rumah produksi kue keranjang Sido Makmur milik Mindayani, warga Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, sudah mulai sibuk kebanjiran order. Puluhan tenaga kerja musiman dikerahkan untuk memenuhi pesanan dari sejumlah kota, seperti Semarang, Yogyakarta, Solo, Bandung, Surabaya, Jakarta, hingga Sumatera. Pembuatan kue keranjang pun dilembur siang malam. Sama lagi sekarang juga ada MUI apa namanya? Label halal. Ya label halal udah dapat. Halal dari MUI ada, halal ada, MUI ada, nadal ada. Kue keranjang dalam bahasa Mandarin disebut dengan miak gao. Kue ini terbuat dari tepung ketan dan gula, serta mempunyai tekstur kenyal dan lengket. Proses pembuatan kue keranjang cukup sederhana. Diawali adonan terigu dan gula dicetak, kemudian direbus selama kurang lebih 1 jam di dalam dandang besar. Ada beberapa varian rasa kue keranjang, yakni rasa frambos, stroberi, pandan, kakao, dan original. Harga kue keranjang bervariasi mulai dari Rp25.000 per kilogram hingga Rp27.000 per kilogram. Dibandingkan tahun lalu, produksi kue keranjang meningkat hingga 40%. Jumlah ini diperkirakan melonjak hingga sepekan menjelang perayaan Imlek. Sugi Hartono melaporkan dari Kota Tegal. Muda tapi berinovasi, inilah yang ingin ditunjukkan anak muda masa kini. Yang seperti dilakukan siswa SMK Bina Tunas Bakti Juwana Pati, para siswa memanfaatkan minyak jelantah untuk mengganti bahan bakar LPG yang kadang sulit didapatkan masyarakat. Sejatinya, inovasi harus terus dilakukan anak-anak muda, seperti yang dilakukan siswa SMK Bina Tunas Bakti Juwana Pati. Mereka berinovasi dengan memanfaatkan minyak jelantah diubah sebagai bahan pengganti LPG. Siswa merancang dan merakit sendiri kompor yang diberi nama Komjela atau kompor minyak jelantah. Ide awal inovasi kompor minyak jelantah berawal dari keresahan siswa atas kelangkaan LPG yang dirasakan oleh masyarakat beberapa bulan lalu. Selain itu, inovasi kompor minyak jelantah ini bermanfaat bagi para nelayan yang sedang melaut. Api di kompor Komjela lebih stabil menghadapi angin laut. Awalnya kami itu mau mencari-cari kan bagaimana cara mengatasi kelangkaan tabung gas yang terjadi baru-baru. Kami menginovasi limbah minyak jelantah yang banyak sekali dijadikan bahan bakar sebagai pengganti dari kompor gas. Satu hari bisa menghasilkan 2-3 kompor Komjela. 2 mingguan untuk proses pembuatan yang semula kita melakukan pengambilan referensi dari YouTube, yaitu kompor oli bekas. Kita kembangkan lagi untuk oli bekas itu mengandung B3 atau kita menggunakan jelantah di mana di lingkungan banyak terbuang secara Kreativitas bisa membantu kesulitan LPG
gas LPG. Inovasi kreatif anak-anak BTB, khususnya jurusan TK yang melakukan kompor jelantah ini semoga bermanfaat, khususnya para nelayan nanti dikembangkan untuk Kabupaten Pati dan sekitarnya. Insya Allah nanti juga akan di tingkat nasional yang insya Allah nanti juga akan support terus penelitian-penelitian di SMK BTB Juwana. Dari inovasi ini, berhasil menyiapkan juara satu lomba akademisi Business Plan Competition 2023 Universitas Muria Kudus. Nantinya kompor Menjela akan diproduksi massal dengan harga Rp750.000. Arif Nur melaporkan dari Pati. Ratusan ekor sapi dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kontes sapi di Boyolali. Kontes sapi bertujuan untuk mengangkat dan menaikkan harga jual sapi lokal yang sempat terpuruk saat adanya penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sekitar 250 ekor sapi dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat hingga sapi dari Sumatera dan Kalimantan berkumpul di Pasar Hewan Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali pada Sabtu lalu. Para sapi-sapi ini bukan menunggu pembeli, tetapi mereka tengah mengikuti kontes sapi yang digelar oleh Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi atau APPSI Jawa Tengah. Ada 10 kelas yang dilombakan seperti kelas sapi pedet atau anakan jantan, kelas sapi bakalan PO, kelas sapi betina perah, kelas sapi PO, kelas sapi P1, kelas sapi P2, kelas sapi P3, kelas sapi ekstrim PO, kelas sapi PO Brahman atau campuran, hingga kelas sapi ekstrim bebas. Kontes sapi bertujuan untuk mengangkat dan menaikkan kembali harga jual sapi lokal yang sempat terpuruk saat adanya penyakit mulut dan kuku PMK pada ternak sapi. Selain itu menunjukkan kualitas sapi lokal lebih baik dibanding impor. Untuk meningkatkan motivasi petani biar bagaimana. Sejauh ini seperti apa untuk harga-harga sapi yang di Jawa? Ya, meningkatkan Mas. Otomatis sapi-sapi kayak yang di artis harganya jadi naik Mas. Pada kelas sapi pedet atau anakan jantan diikuti oleh 60 ekor sapi pedet jantan. Pemenangnya adalah sapi jenis limosin bernama Asoka dari Tulungagung, Jawa Timur. Pertama, Juara satu ya? Juara satu. Perasaannya gimana Pak bisa ini? Ya senang. Senang. Masih Oke. baru ini kok. Baru kali ini? Ya. Ikut ya? Ikut. Oke. Ini namanya siapa Pak sapinya? Asoka. Asoka? Ya. Oke. Peserta yang mengikuti kontes sapi harus membayar biaya pendaftaran Rp500.000 untuk kelas pedet jantan dan Rp1 juta untuk kelas sapi dewasa. Panitia menyiapkan hadiah total Rp140 juta bagi pemenang kontes sapi di semua kelas yang dilombakan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadia Kartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.